Shalom Bapak Ibu, Saudara sekali terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat datang ke GBI REM. Kami dari pihak gereja mengucapkan selamat datang dan selamat pagi. Seberapa dari kita yang hadir dan bersuka cita hari ini, boleh lambaikan tangan. Hari ini kita datang untuk memperingati apa? Paskah ya, kebangkitan Tuhan kita. Sebelum itu, boleh kita satukan hati dan kita berdoa. Bapak kami yang ada di surga, kami berterima kasih buat apa yang Tuhan berikan buat kami hari ini. Kesehatan kami boleh nikmati, Tuhan sertai dalam perjalanan kami, dari rumah kami masing-masing hingga Tuhan tibakan sampai dengan selamat di tempat ini. Terima kasih buat materi yang boleh kami terima hari ini. Terima kasih buat kesempatan kami boleh beribadah memperingati hari Paskah ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan hadirat-Mu turun atas kami dan kami bisa memaknai dan menerima Tuhan sebagian dari firman-Mu yang akan kami terima dan kami aplikasikan ke dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang lain Tuhan yang belum sampai di tempat ini, kiranya Tuhan tibakan dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Sebentar kami akan mulai ibadah kali ini pagi hari ini. Semua yang kita percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, shalom. Shalom, puji Tuhan, selamat Paskah, selamat datang, selamat kita beribadah. Puji Tuhan, kita bersyukur buat anugerah dan kebaikan Tuhan. Hari ini kita boleh melihat keajaiban Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita akan sembah Tuhan, kita bawa setiap pujian syukur kita kepada Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Tak berhenti menyembah-Mu, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yes. Penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Oh, penghibur, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas
pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanku, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanku, selamanya, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan, kami berdoa biar hadirat-Mu memenuhi setiap hati anak-anak-Mu dan hamba-Mu di tempat ini. Sehingga setiap kebenaran firman Tuhan boleh memperlengkapi kehidupan kami, mempertebal iman kami. Sehingga kami memiliki satu jaminan yang pasti bahwa bersama dengan Tuhan kami dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih dan kami siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kamilah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang diberkati bersama-sama katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom. Selamat pagi dan happy Passover. Selamat hari Paskah. Dan kita percaya hari ini kita akan belajar sesuatu yang bisa mengingatkan kembali karya kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus untuk kita semua. Tema khotbah hari ini adalah assurance and hope, yaitu jaminan dan pengharapan. Ada satu jaminan buat kita dan pengharapan untuk saat ini, untuk masa depan dan kehidupan yang kekal. Saudara, saya mengangkat satu cerita dari seorang yang namanya Nick Vujicic. Nick Vujicic ini pada saat waktu datang ke Indonesia, istri saya Pastor Liv mendapatkan kesempatan waktu itu untuk mewawancarai beliau dalam program acara TV dari Mark Landon. Dan pada saat waktu sebelum diinterview untuk disaksikan live pada saat waktu itu di TV nasional, istri saya berbincang-bincang sama Nick pada saat waktu itu. Dan ternyata dia mengalami satu penyakit yang sangat langka, yaitu Tatra Amelia. Di mana waktu dia lahir, dia sudah kehilangan 2 tangannya dan 2 kakinya. Dan seperti saudara lihat, ada 5 keterbatasan yang dia alami sehingga sebenarnya dia hampir mau mengakhiri kehidupannya. Pertama adalah keterbatasan fisiknya. Dia kehilangan 4 anggota tubuhnya. Sehingga untuk melakukan tugas-tugas yang sederhana, baik itu untuk mandi, waktu itu untuk makan, berpakaian, dia harus melakukan adaptasi yang kreatif. Saudara bisa bayangkan tidak ada 2 tangan dan tidak ada kaki, bagaimana saudara bisa sikat gigi? Bagaimana saudara bisa mandi? Kedua, dia mengalami yang namanya penindasan dan diskriminasi. Dia menghadapi diskriminasi di mana-mana, bahkan di hadapan teman-temannya, karena penampilannya yang berbeda. Dan dia harus menanggung komentar-komentar yang menyakitkan, mengucilkan dia, ejekan-ejekan yang sangat berdampak buruk dalam kehidupannya. Ketiga adalah perjuangan emosional, di mana dia mengalami stres, depresi, kehilangan harga diri, putus asa untuk berjuang untuk meneruskan perjalanan kehidupan. Dia mengalami saat-saat kesedihan sampai dia mau mengakhiri kehidupannya. Dia mempertanyakan kenapa Tuhan melahirkan dia seperti itu.
Keempat, dia harus menavigasi harapan masyarakat di dunia yang selalu menghargai penampilan fisik dan kemampuan. Tapi dia melihat penampilan fisik seperti itu. Dia harus menghadapi navigasi harapan masyarakat yang melihat dia seperti orang aneh, dianggap seperti makhluk luar angkasa. Dan bagaimana dia harus menemukan tujuan hidup dan identitas dalam dirinya. Dia mempertanyakan harga dirinya. Tapi terlepas dari tantangan ini semua, satu hal dia katakan, yang memberikan dia kekuatan untuk dia bisa memiliki satu jaminan dan harapan dalam hidupnya. Pada saat dia menemukan Kristus, dan lahir baru, dan imannya terus dipertebal. Dan akhirnya itulah yang membuat dia tidak tergoyahkan, dan dia bersyukur bahkan lahir dalam kondisi seperti itu. Dan dia mengubah perjuangannya menjadi peluang pertumbuhan dan inspirasi bagi jutaan orang di seluruh dunia sampai hari ini. Dia menjadi pembicara-pembicara yang memberikan inspirasi, motivasi bagi orang-orang yang sudah putus asa, kehilangan pengharapan. Bahwa selama waktu kita kembali datang dengan Tuhan, kita dapat mensyukuri bukan apa yang tidak kita miliki. Kita mensyukuri apa yang kita miliki. Dan kita percaya di balik semua itu, Tuhan punya rencana yang indah. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dan ada 3 hal yang kita mau bagikan mengenai Paskah. Paskah bukan hanya sekedar kumpul bersama dengan keluarga atau anak-anak melukis, menggambar telur-telur dan juga gathering bersama-sama, makan bersama. Tapi ini berbicara mengenai satu jaminan keselamatan, jaminan satu masa depan buat kita semua. Ada 3 hal yang kita mau bagikan hari ini. Hari ini yang pertama adalah jaminan keselamatan. Dalam Roma 5 ayat 8, firman Tuhan berkata demikian. Roma 5 ayat 8, saya akan bacakan buat saudara. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Yuk kita sama-sama baca Roma 5 ayat 8. Ya, 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita apa saudara? Masih berdosa. Di sini dikatakan karena kasih Tuhan kepada kita. Bahkan Kristus telah mati untuk kita pada saat waktu kita masih berdosa. Ini ada sebuah the assurance of salvation. Jemaat Korintus pada saat itu memiliki satu keyakinan dengan iman mereka bahwa mereka akan satu waktu akan sampai ke namanya yang surga. Karena apa? Karena keyakinan mereka kepada janji-janji Tuhan. Keyakinan mereka dengan Tuhan Yesus Kristus. Bahwa sebuah keselamatan sudah menjadi jaminan buat mereka dan buat kita semua. Dan saya percaya buat kita semua yang hadir hari ini. Apapun yang akan terjadi dan pernah terjadi di dalam hidup saudara. Tidak ada yang pernah bisa menggoyahkan kita atas keselamatan yang sudah kita peroleh. Dan kita seperti batu karang yang kokoh di tengah-tengah badai yang datang silih berganti. Kalau kita membuka hati dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Ada satu jaminan, sebuah tiket. Di mana satu waktu tiket itu kita akan gunakan untuk kita masuk ke gerbang surga. Dan saya percaya semua orang, kita tidak pernah tahu berapa lama kita masih ada di dunia ini. Tapi yang paling penting apakah saudara sudah memiliki tiket tersebut. Kalau kita sudah memiliki tiket satu jaminan keselamatan. Dengan apa? Mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Menerima dengan iman. Dan saya percaya tidak ada dapat yang mencabut tiket yang Tuhan telah berikan dalam hidup kita. Sehingga satu waktu kita mengembuskan nafas yang terakhir. Kita percaya kita punya tiket untuk bisa berjumpa muka dengan muka bersama dengan Kristus. Yang setuju katakan amin. Oke, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah saudara terkasih, ini seperti sebuah analogi kalau saudara punya benih. Dan benih itu saudara tabur di tanah yang subur. Dan saudara berikan pupuk dan saudara menyirami,
maka saya percaya benih itu akan tumbuh menjadi sebuah tanaman yang akan bermanfaat bagi banyak orang atau menjadi tanaman tumbuhan yang indah. Nah, benih itu sama dengan iman kita. Dan pada saat waktu kita memiliki iman di dalam Kristus, maka Kristus juga akan tumbuh di dalam kehidupan kita. Seperti lagu pujian yang tadi kita nyanyikan bersama-sama. Di mana ada kematian, di situ ada kebangkitan. Bahkan Yesus telah bangkit untuk kita semua, mati karena dosa kita. Jadi pada saat waktu kita menerima Yesus, sama ibaratnya seperti kepompong. Ulat yang dalam kepompong itu tidak selamanya ada di dalam kepompong, tapi akan bertransformasi menjadi kupu-kupu. Saudara harus punya iman bahwa kita tidak selamanya hidup biasa-biasa. Tapi di dalam Tuhan, Tuhan akan mentransformasikan hidup kita. Dari biasa akan menjadi luar biasa. Saudara harus percaya, Tuhan tidak pernah melahirkan kita menjadi pecundang. Tapi Tuhan melahirkan kita menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Saya percaya hampir setiap kita mungkin tahu seorang penyanyi terkenal dan sejak dari cilik sudah berprestasi, namanya Justin Bieber. Saya ingat banget waktu dia masih kecil, dia punya prestasi yang sangat luar biasa, bukan hanya di Indonesia diketahui, tapi di seluruh belahan dunia. Tapi dalam masa perjalanan karirnya, karena dia sejak dari kecil sudah kaya luar biasa, dia terjebak dengan narkoba. Dia terjebak dalam kehidupan kekacauan yang mengacaukan kehidupan pribadinya, bahkan prestasinya sebagai international singer. Sampai Justin Bieber mengalami titik terendah, belum foto ini tetap foto semua. Mengalami titik terendah di dalam kehidupannya. Karena pilihan-pilihan yang dia lakukan di dalam hidupnya. Tapi di dalam saat-saat titik terendah dalam hidupnya, dia datang kepada Kristus. Dan dia mulai mengalami yang namanya kebangkitan spiritual. Dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia minta bimbingan kepada pendeta-pendeta, orang-orang, keluarga yang bisa menuntun dia kembali ke jalan yang benar. Dan dengan dukungan iman, tujuan yang baru, Bieber mulai membuat perubahan yang positif dalam hidupnya. Dia terus mempererat hubungan intimnya dengan Tuhan. Meskipun banyak mengalami tantangan dan kritik, tapi Bieber terus berkomitmen dengan keyakinannya, dengan imannya kepada Tuhan. Dan sampai pada akhir-akhir tahun yang lalu, dia membuat yang namanya The Purpose Tour, yaitu menceritakan perjalanan hidupnya dari titik terendah. Dan pada saat kembali dia bersama dengan Tuhan, Tuhan kembali yang mengangkat. Dan inilah sebuah kisah sukses dalam perjalanan hidup Bieber yang saat ini banyak menolong orang-orang yang mengalami kesehatan mental, orang-orang yang sudah putus asa. Melalui perjalanannya, Justin Bieber bisa menginspirasi orang lain untuk punya pengharapan dan punya keyakinan bahwa di tengah-tengah kegelapan, kalau kita kembali dekat dengan Tuhan, maka Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Ada satu jaminan keselamatan. Kita datang ke tempat ini, saya percaya. You have already received Christ. Saudara sudah menerima Kristus. Kalau ada saudara yang belum menerima Yesus, ambil kesempatan ini dan berkata, Lord, I receive you as my Savior. Tuhan, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan aku mau meninggalkan kehidupan yang lama dan mau hidup bersama dengan Tuhan. Maka seketika ini juga, tiket jaminan keselamatan Tuhan akan berikan. Dan saya percaya, ini tiket lebih berharga dari segala macam tiket. Mau itu Taylor Swift, mau itu Bruno Mars, mau itu Coldplay. Karena itu sifatnya sementara, saya nggak bilang itu salah. Itu baik kalau kita bisa membelinya dan bisa menikmati. Tapi itu hanya sesaat, 2 jam, 3 jam performance. Atau setelah itu kita membicarakan, atau setelah itu kita mempost di story. Kita mempost di Instagram, di TikTok. Tetapi tiket yang Tuhan tawarkan, ada tiket sebuah keselamatan. Di mana akan kita tinggal selamanya. Dan kalau saudara telah memperolehnya, saudara bisa berkata, thank you. Saya sudah memperoleh tiketnya. Saya nggak tahu hidup saya sampai kapan. Tapi pada saat waktu saya meninggalkan dunia,
saya tahu kemana saya pergi. Dan saya berdoa, setiap kita punya satu keyakinan yang pasti, bahwa kita punya tiket menuju ke surga. Yang mau katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Yang kedua adalah harapan untuk masa depan. Kalau pertama adalah jaminan keselamatan, kedua adalah harapan untuk masa depan. Dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-20. 1 Korintus 15 ayat 20 kita baca sama-sama. 1 Korintus 15 ayat yang 20. Baik, yuk sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristuslah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kristus telah dibangkitkan dari antara orang, apa saudara? Mati. Itu satu kebanggaan buat kita semua. Bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan sebagai juru selamat dalam hidup kita. Dia mati dan dia juga bangkit. Ada harapan untuk masa depan. Umat Kristen kita semua punya harapan. Karena Tuhan menjanjikan hal-hal yang sesuai di Alkitab. Yaitu kehidupan yang kekal, masa depan yang lebih baik. Jemaat Korintus saat itu benar-benar yakin bahwa Yesus menyelamatkan mereka. Jadi mereka percaya mereka akan hidup selamanya bersama dengan Tuhan. Mereka juga percaya bahwa mereka akan bangkit dalam kehidupan yang baru setelah kematian. Hal ini memberikan keyakinan buat kita semua. Bahwa kematian pun tidak bisa mengalahkan kita semua. Sebagai orang percaya kita menantikan masa depan. Di mana segala sesuatunya pasti akan menjadi sempurna. Saudara bisa bayangkan, saudara tidur. Saudara bangun pagi tadi pagi. Saudara bisa melihat matahari terbit. Indahnya. Cuaca yang Tuhan berikan pada pagi hari ini. Itu sesuatu yang saudara tidak bisa bayar dan tidak bisa beli dengan uang seberapapun. Di mana saudara bisa menikmati another day full of God's greatness. Saya direkomendasi sama teman saya, seorang pilot. Dia bilang gini, Pastor Ed, coba nonton deh. Ini kisah nyata kejadian yang difilmkan dengan judul Society of the Snow. Jadi ada tim nasional rugby dari Uruguay. Pada saat itu mau bertanding naik penerbangan angkatan udara Uruguay nomor 571. Ini cerita yang sangat inspirational sekali. Dan dalam perjalanan menuju Santiago, Chile, yang beberapa tim rugby itu didampingi dengan orang tua mereka. Mereka harus melalui pegunungan yang saat itu cuacanya dan iklimnya sangat amat tidak baik. Baik angin, kabut, dan akhirnya pesawat itu lepas kendali dan jatuh. Ini real picture-nya. Dijatuh di pegunungan es, ada 45 penumpang. Dan pesawat itu jatuh terbelah dua. Dan ada beberapa yang seketika itu juga meninggal dunia. Tetapi yang bagian 2/3 yang masih utuh di dalam pesawat tersebut terseret berkilo-kilometer karena itu gunung es dan salju. Dan akhirnya pesawat itu berhenti di tengah-tengah tumpukan salju. Dengan kondisi minus hampir 20 derajat Celcius. Saudara bisa bayangkan, pesawat terbelah dua, dan saudara harus menginap di tengah-tengah gunung yang dinginnya luar biasa. Kalau satu hari mereka berharap mereka bisa diselamatkan. Mereka berdoa, berseru kepada Tuhan. Dan mereka coba bertahan hidup untuk berdampingan, berdempetan supaya hangat karena tidak ada pemanas. Ini benar-benar terbuka. Mereka coba untuk menutup celah
pesawat yang sudah terbelah dua dengan segala macam upaya, dengan kain-kain, baju-baju mereka sambung-sambung untuk bisa menutup mereka rame-rame ada di dalam 2/3 pesawat itu. Tapi setiap pagi waktu mulai muncul matahari, mereka itu seperti melihat satu harapan dan mereka bersyukur keluar dari pesawat tersebut karena untuk menghangatkan karena ada matahari. Tapi mulai jam 5 sore, mulai lagi gelap lagi, mereka harus bertahan lagi. Dan mereka berharap mereka bisa ditemukan. Saudara, mereka hanya bergantung dengan persediaan makanan dari penumpang yang membawa makanan pada saat waktu itu. Dan mereka harus share makan sedikit-sedikit, 3 hari, 4 hari, 7 hari. 14 hari mereka ada mendengarkan radio. Sampai mereka pada saat itu mendengar bahwa diumumkan oleh pemerintah Uruguay dan Chili bahwa pencarian dihentikan. Karena tidak ada orang yang bisa bertahan hidup lebih daripada 20 hari di tengah-tengah iklim dan cuaca seperti itu. Dan mereka mendengar sendiri bahwa pencarian telah dihentikan. Sehingga mereka harus bertahan hidup. Dan apa yang terjadi mereka? Saudara, untuk makan sudah persediaan makanan habis total. Mereka benar-benar tidak lagi bisa makan, sedangkan dalam kondisi dingin, kalau saudara tahu, kalau dalam kondisi dingin, saudara kan lapar. Dan supaya saudara tidak kedinginan, saudara harus makan kan. Ini bukan hanya dingin, minus 20 derajat Celcius, lebih bahkan kadang-kadang sampai minus 30. Dan akhirnya mereka harus memutuskan apa? Teman-temannya yang sudah meninggal, mereka harus menjadi kanibal untuk makan daging dari teman-temannya sendiri. Ada beberapa orang yang sangat punya keimanan dalam Tuhan, sungguh-sungguh di dalam gereja, dalam kehidupan sehari-harinya, tidak mau makan. Tapi akhirnya, pada saat dia sudah sampai kehilangan kesadaran, temannya bilang kalau kamu gak makan, kamu harus mati, kamu akan meninggal dunia. Dan akhirnya dia makan. Hanya satu orang yang bertahan untuk tidak makan sampai dia meninggal dunia. Karena dia tidak mau makan, yaitu jasad dari teman-temannya. Saudara, 40 hari. 50 hari. Saudara. Di tengah-tengah kalau saudara nonton filmnya, The Society of Snow, saudara bisa mulai membayangkan, ini foto nyatanya nih, bukan yang di film. Karena ada beberapa orang yang punya kamera pada saat waktu itu dan mereka mengabadikan beberapa teman-teman yang pada akhirnya meninggal dunia juga. Sampai saudara satu-satunya cara. Ada 2 orang yang masih bisa bertahan. Dia harus jalan berkilo-kilometer tanpa kejelasan dan kepastian untuk mencari satu tempat atau ketemu satu daerah yang bisa menyelamatkan mereka. Karena kalau saudara lihat itu gunung es dan yang saudara lihatnya gunung-gunung. Bedanya ini padang gurun sama ini gunung es dan gunung salju. Dan untuk bisa berjalan berhari-hari saudara. Berdua di tengah-tengah badai. Dan apa yang terjadi pada saat 2 orang ini berjalan. Tiba-tiba yang sisa di dalam pesawat ada badai salju. Dan satu pesawat yang sisanya itu terkubur salju saudara. Saya nggak bayangin kalau di dalam situ. Bukan hanya 1 hari, 2 hari, 4 hari terkubur. Dan mereka coba untuk mencolok ke atas. Untuk cari oksigen dan cuma hanya dari pipa yang kecil. Untuk bisa bernafas rame-rame di dalam pesawat yang terkubur selama 4 hari. Di tengah-tengah berapa puluh hari mereka ada di padang gunung es ini. Dan waktu mereka bisa keluar, itu rasanya ada sebuah pengharapan dan kebebasan dan rasanya mereka semuanya bersyukur pada Tuhan. Dan singkat cerita 2 orang ini dengan perjuangan yang luar biasa bisa menemukan suku Chili yang melihat dan mereka. Dan akhirnya singkat cerita mereka diselamatkan. Dan di sebuah cerita ini dari depan sampai belakang mereka cuma bilang, it's a miracle of God. Adalah mujizat pada Tuhan. Memang gak semua teman-temannya bisa bertahan hidup. Tapi kita yang bisa bertahan. Karena kita punya pengharapan. Kita punya satu keyakinan. Bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Hari ini di tengah-tengah keadaan yang sangat sulit.
Mungkin saudara terkubur dengan masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah yang datang silih berganti seperti mereka terkubur es 4 hari, terkubur dan tersesat, terdampar di padang gunung es selama 72 hari total semuanya saudara. Waktu ditemukan mereka udah kurus-kurus seperti tengkorak. Karena pada akhirnya mereka cuman hanya bisa bertahan hidup, bahkan jasad teman-temannya semua sudah habis dimakanin. Dan mereka cuma makan tulang-tulangnya, gerogotin tulang-tulangnya. Karena semua daging dari teman-temannya sudah habis selama 72 hari. Mereka harus bertahan hidup. Hari ini kelihatannya hidup itu berat. Tapi saya ingin katakan, selalu ada pengharapan dalam kebangkitan dalam Kristus. Mengingatkan bahwa Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan membiarkan kita. Percaya bersama dengan Tuhan. Kita cakap melakukan perkara-perkara yang besar. Yang setuju katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Chris Pratt kalau saudara tahu. Seseorang yang dikenal dengan Guardian of the Galaxy. Tapi kehidupan di awal mulanya bukan seperti apa yang kita lihat dan kenal saat ini. Nanti ada beberapa foto-foto dia saya akan kasih lihat sama saudara. Tapi dia lahir dari keluarga yang miskin. Papa dan mamanya sebagai buruh kerja seperti kalau di Indonesia. Dia memberontak dengan otoritas, dia memberontak karena tidak menerima keadaan yang dia peroleh sejak dia lahir. Dia terjebak dalam kebiasaan tidak sehat, penyalahgunaan narkoba. Dan dia punya perilaku untuk merusak diri, sudah ke arah stres dan depresi. Dia hidup dalam keputusasaan. Karena dia hanya bekerja sebagai nelayan, sebagai salesman dari pintu satu kepada pintu berikutnya, tapi selalu mengalami kegagalan. Sampai dalam satu titik dia mengalami pengangguran, tidak punya pekerjaan sama sekali. Hidupnya tidak di rumah, hanya di dalam van-nya, mobil van yang butut sekali. Dan dia terjebak dalam kecanduan, saudara tidak punya pekerjaan, tinggal di dalam van, dalam kecanduan narkoba, tersesat, putus asa. Tapi satu hal yang merubah hidupnya. Pratt mengalami kebangkitan spiritual. Dia berpaling imannya saat itu kepada Yesus Kristus untuk mendapatkan kekuatan. Dan dia datang ke gereja, dibimbing saudara. Dan dia terus membangun kehidupannya dengan berdoa, bersandar, percaya bahwa kalau dia bangun hubungan yang intim dengan Tuhan, pasti ada jalan keluar. Walaupun dia tidak lihat ada pintu yang terbuka. Tapi melalui hubungannya dengan Tuhan, teman-temannya bahkan menertawakan dia. Apa yang kamu bisa peroleh? Apa yang kamu bisa lihat perubahan yang kamu dapatkan setelah kamu dekat dengan Tuhan? Tidak ada. Dan teman-temannya menertawakan dia. Tapi tidak sedikit pun imannya tergoyahkan. Sampai satu waktu dia mendapatkan acara TV yang kecil. Namanya Park and Recreation. Acara cuman hanya biasa-biasa. Tapi dia bersyukur dan dia memberikan yang terbaik. Ternyata di acara tersebut, beberapa produser melihat peran yang dia lakoni. Ternyata dia sangat luar biasa. Dan akhirnya dia dipercayakan oleh Hollywood untuk memerankan peran utama di Guardian of the Galaxy. Terus kemudian Jurassic World. Terus film Lego Movie. Dan akhirnya dia saat ini bisa bukan hanya menjadi aktor, tapi menjadi produser, menjadi sutradara, menjadi pembawa acara, pengisi acara dalam film The Lego. Chris Pratt adalah bukti pada saat waktu kita tidak putus asa. Percaya Tuhan bisa membuka jalan pada saat tidak ada jalan. Membuktikan sebuah tekad dan keyakinan. Selama kita tidak menyerah. Dan percaya bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa yang memberikan jaminan yang pasti akan masa depan. Maka saya percaya tahun 2024 dan tahun-tahun yang akan datang. Apapun yang akan terjadi, situasi apapun. Belum ada jalan keluar, belum ada pintu yang terbuka. Tapi saya percaya, saudara yang mendengar hari ini, waktu saudara yakin, lakukan yang terbaik yang saudara bisa lakukan, Tuhan akan membukakan jalan. Bahkan pada saat semua pintu tertutup,
Tuhan bisa membukakan pintu. Yang percaya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Yesus, haleluya. Yang ketiga, yang terakhir. Yang pertama ada jaminan keselamatan, kedua adalah harapan untuk masa depan. Yang ketiga, hidup dalam kepastian dan harapan. Hidup dalam kepastian dan harapan. Yuk kita baca dalam 1 Petrus 1 ayat 3. 1 Petrus 1 ayat 3. Kita baca sama-sama yuk. Ada di depan. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh apa? Pengharapan. Katakan pengharapan. Sekali lagi dengan suara yang keras, katakan pengharapan. Ada pengharapan, saudara. Bayangkan waktu saudara menyembunyikan harta Anda yang paling berharga di berangkas yang aman, terlindung dari bahaya apapun. Saya punya teman, rumahnya di Pik, Pantai Indah Kapuk. Waktu rumahnya jadi, dia minta untuk saya sama istri memberkati rumah. Dan saya dibawa tur, karena ini salah satu orang yang cukup dikenal sekali di daerah Pik, tapi bukan yang Helena Lim ini ya, bukan. Tapi ini hampir mirip-mirip, tapi belum mirip-mirip sebenarnya. Jadi di bawahnya rumahnya ada salon, ada untuk spa, ada untuk gym, swimming pool. Tapi yang membuat saya menarik, ada satu ruangan yang cukup besar, yaitu 10 meter kali 5 meter, tingginya 3 meter. Waktu saya diajak masuk ruangan tersebut, ternyata ruangan itu adalah berangkas tertutup. Jadi bukan berangkas yang kecil, tapi berangkasnya ukurannya seperti saya katakan tadi, 10 kali 5 kali 3 meter tingginya. Disitulah tempat di mana ada uang cash, di mana ada batangan-batangan emas, dan sesuatu yang berharga. Dan berangkas ini yang besar itu didesain dari tim dari Swedia. Untuk khusus buat ini. Kenapa dia bilang? Karena buat tingkat safety-nya. Tingkat keamanannya harus standar internasional. Kedua, tidak boleh ada serangga yang bisa masuk. Karena kita taruh uang-uang cash dan barang-barang berharga. Terus tingkat kelembapan di dalam, sudah. Karena ada diamond-diamond, berlian-berlian, permata-permata yang harus punya suhu-suhu tertentu. Sehingga harus benar-benar dijaga di dalam, nggak boleh terlalu lembab, nggak boleh terlalu kering. Jadi AC-nya harus pas dan suhunya harus pas. Dan juga ketebalan temboknya sehingga pada saat kebakaran selama 6 jam dia katakan, tempat ini tidak akan tersentuh di dalamnya. Selama 6 jam full kebakaran. Wow. Luar biasa. Sayangnya nggak boleh dibikin foto, saudara. Kalau nggak saya bisa kasih tahu, saudara. Sesuatu ini bukan di bank, tapi ini di rumah. Tapi saudara tahu warisan kita di surga jauh lebih berharga dan daripada apapun yang di bumi. Kalau harta yang di bumi saja bisa dijaga begitu luar biasa, apalagi harta kita di surga Tuhan yang jaga. Seperti perisai iman. Seperti perisai ini pakai prajurit untuk menjaga supaya serangan-serangan musuh bisa ditangkis, dihalangi, saudara. Sama juga perisai iman kita. Menjaga kita dalam segala tantangan, ujian yang coba menjatuhkan hidup kita. Saya kasih contoh kedua. Saudara bayangkan tentang mercusuar yang memandu kapal dengan selamat ke pantai saat terjadi badai. Mercusuar kan yang memandu. Di tengah-tengah badai kapal itu tidak bisa melihat harus apa. Mercusuar itu yang memandu sehingga kapal itu bisa sampai ke pantai dengan selamat. Dengan cara yang sama, iman kita kepada Yesus berfungsi sebagai mercusuar harapan. Membimbing kita melalui badai kehidupan yang datang silih berganti. Membawa kita menuju keberhasilan, kesuksesan. Bukan hanya di dunia, tapi satu waktu kita sampai
ke tempat kerajaan Allah yang namanya surga. Yang setuju katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus, haleluya. Saya minta imam musik boleh standby. Boleh musik keyboard boleh mengiringi. Ada assurance and hope. Paskah bukan hanya sekedar kita merayakan dan datang hari Minggu. Apa yang membedakan saudara? Salah satu bisnis franchise penjualan ayam seperti Kentucky Fried Chicken. Tapi namanya Chick-fil-A. Itu di Amerika. Saya kasih tahu karena saya pernah tinggal di Amerika. Sampai hari ini tadi saya cek sebelum ibadah dimulai. Itu ada lebih daripada 2.600 cabang. Hanya di Amerika. 2.600 lebih. Dari 44 states. Tetapi apa yang membedakan Chick-fil-A dengan bisnis-bisnis yang sama seperti Kentucky Fried Chicken dan lain-lainnya? Founder yang bernama Stuart Cathy, dia memprioritaskan pelayanan kepada kliennya menjadi yang utama. Dia memprioritaskan kesejahteraan karyawannya. Dan bisnisnya hari Minggu, 2.600 gerai lebih, itu tutup saudara. Karena dia bilang, dia mau seluruh karyawannya untuk bisa beribadah, berkumpul bersama dengan keluarga. Terus terang keputusan ini mendapatkan satu kritikan yang sangat luar biasa. Dari seluruh pebisnis, dari semua orang. Karena dia bilang, bukankah hari Minggu adalah hari yang paling utama untuk mendapatkan bisnis dan keuntungan, khususnya sebagai pengusaha seperti Stuart Cathy yang menjual cepat saji ayam seperti McDonald. Tapi dia berkata, saya tahu yang lebih penting dari semuanya. Bukan hanya kecukupan buat karyawan. Bukan kesuksesan, keberhasilan. Tapi pertumbuhan iman dan keyakinan kita kepada Kristus. Dia menjadi filantropis yang sangat luar biasa. Suka menolong, suka menyumbang. Dan dia menggunakan bisnisnya dipakai untuk bisa berkontribusi semaksimal mungkin buat masyarakat, buat orang-orang yang membutuhkan. Dan saudara, bisnisnya sampai hari ini bukannya berkurang karena keputusan-keputusan kontroversi yang diambil, tapi semakin Tuhan memberkati. Karyawannya semuanya semakin diberkati. Dia bisa menaikkan gaji setiap 6 bulan kepada karyawannya. Padahal hari Minggu dia tutup. Padahal dia banyak menyumbang, mengeluarkan banyak uang untuk kontribusi kepada masyarakat. Dia bilang begini, satu hal saya tahu, saya punya Tuhan yang tidak pernah berhutang. Kalau saya memberikan yang terbaik, Tuhan dan buat sesama dengan apa yang Tuhan titipkan, maka saya percaya yang lebih dari semuanya, dia bilang adalah jaminan keselamatan. Kedua adalah jaminan akan masa depan. Ketiga, Tuhan juga pelihara hidup kita hari ini sampai kita mengembuskan nafas yang terakhir. Hari ini kita bukan hanya datang untuk merayakan Paskah semata-mata, tapi Tuhan mengingatkan, sudahkah engkau punya tiket? Kedua, terus jaga iman saudara. Masalah boleh datang silih berganti. Ada waktunya kita dalam titik terendah, seperti belajar dari Justin Bieber, dari Brad Pitt. Kita belajar juga dari pembukaan khotbah saya tadi. Nick Vujicic, dia menemukan kepastian dan harapan. Paskah mengingatkan, di tengah-tengah kegelapan yang saudara harus hadapi satu waktu, ingat selalu ada pengharapan. Dia menjadi pembicara internasional. Di mana-mana jutaan orang diberkati, dikuatkan. Hari ini ingat, Tuhan ada bersama dengan kita. Dan bersama dengan Tuhan kita dapat melihat pelangi kehidupan.
keberhasilan menjadi bagian dalam hidup kita. Yang setuju, katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan, kami mengucap syukur. Kami bisa datang pada hari ini. Kami bukan hanya berkumpul di rumah-Mu yang indah di tempat ini. Tapi kami diingatkan kembali, ada jaminan keselamatan, harapan untuk masa depan, dan hidup dalam kepastian dan harapan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang hadir, baik duduk paling belakang, paling depan. Engkau Tuhan tahu kedalaman hati mereka. Engkau Tuhan tahu apa yang mereka butuhkan. Engkau tahu apa yang mereka impikan dan apa yang mereka doakan. Hamba-Mu berdoa, kehadiran mereka datang ke rumah-Mu Tuhan, tempat ini tidak akan sia-sia. Mereka akan keluar tempat ini dengan satu keyakinan bahwa mereka punya keselamatan dan mereka tahu Tuhan selalu punya solusi dalam hidup kami semua. Dan kami akan keluar dan percaya kamilah pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Tuhan berkati hamba-Mu, berkati anak-anak-Mu dengan berkat materi, jasmani, rohani. Lindungi, jaga, kuatkan dan teguhkan iman mereka. Supaya mereka bisa terus melangkah maju di tahun 2024 ini. Dan Tuhan yang menuntun seperti mercusuar, menuntun kapal di tengah-tengah badai, bisa selamat sampai di pantai. Tuhan juga akan menuntun kita semua berkemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati bersama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan. God bless you.